Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu teman-teman sekalian, kembali lagi kita di Resapi. Bacaan hari ini kita akan lihat dari Lukas 21, 5-11. Bapak Ibu teman-teman sekalian, sering gak sih lihat di TikTok akhir-akhir ini soal bencana alam, peperangan? Terus kemudian yang paling heboh adalah bahwa padang gurun itu lagi banjir. Terus kemudian ada video-video lain bahwa iya waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Dan ternyata bacaan hari ini isinya adalah tentang apokaliptik, di mana bacaan-bacaan hari ini menuju kepada tentang akhir zaman. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, Injil bacaan kita tidak menakut-nakuti kita. Tapi namun ada satu hal yang Tuhan mau dari kita lewat bacaan ini, yaitu adalah waspada. Bapak Ibu teman-teman sekalian, bacaan Injil Lukas 21, 5-11 ada dua perikop. Yang pertama adalah bait Allah diruntuhkan, dan yang kedua adalah permulaan penderitaan. Menarik ya, bait Allah diruntuhkan dan permulaan penderitaan. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian lihat di Alkitab Bapak Ibu, akan lihat ada dua perikop ini, dan bacaan itu diambil untuk bacaan hari ini. Dan yang pertama adalah bahwa diceritakan bagaimana Yesus sedang berjalan di Yerusalem, dekat bait Allah, terus kemudian Yesus melihat orang-orang mengagumi bangunannya dan juga persembahan-persembahan yang indah. Terus kemudian apa yang terjadi? Bahwa Yesus katakan bahwa apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini mengagetkan para murid, dan kemudian para murid bertanya, kapan waktunya? Dan bagaimana tanda-tandanya, segala macam. Dan itu baru kita masuk ke dalam perikop di mana judulnya adalah permulaan penderitaan. Rupanya Yesus bilang bahwa memang betul nanti akan ada bencana alam, peperangan, jangan kaget, tapi waspadalah. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Bacaan hari ini jelas bahwa ternyata akhir zaman ditandai dengan orang-orang yang mengatasnamai Tuhan. Tapi tidak memberikan kita tahu kapan akhir zaman itu. Dan itu nggak penting Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yang paling penting adalah kita terus berpegang teguh pada Tuhan. Satu hal yang Yesus inginkan daripada murid-muridnya adalah waspada dan siap untuk menderita. Dan kemudian apa juga yang Tuhan mau dari kita zaman sekarang ini adalah juga kita untuk waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan. Dan terus kemudian juga tentunya waspada kepada godaan-godaan dosa. Dan terutama waspada pada diri kita sendiri, di mana kita sangkul diri, pikul salib. Dan itulah di mana kita bisa sungguh-sungguh waspada bahwa kita berpegang teguh pada firman. Kapannya itu datang nggak penting, karena kita punya iman yang teguh dan terus berwaspada kepada kehidupan ini. Bapak Ibu teman-teman sekalian, sekali lagi Injil pada hari ini tidak menakut-nakuti kita. Mungkin bacaan pertama dikatakan bahwa tuayan sudah masak, bahwa sudah waktunya di mana kita akan dihakimi oleh Tuhan. Mazmur hari ini juga berkata bahwa ia datang untuk menghakimi bumi. Bukan jadi suatu kepentingan bagi kita untuk tahu itu kapan.
Tapi penting bagi kita untuk tahu bahwa kita punya Allah dan kita harus waspada. Bagaimana dengan waspada yang baik? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah berpegang teguh pada firman. Dan tentunya terus berdoa kepada Allah. Penutup Bapak Ibu teman-teman sekalian, perikop ini tadi saya katakan ada judulnya siap menderita. Dan inilah yang juga diinginkan Tuhan, bahwa waspada itu juga artinya kita siap menderita. Maka itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, mari kita hening sejenak, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau belajar berwaspada terus-menerus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada hari ini Injil-Mu memberitahu kita bahwa kami harus berwaspada, Tuhan. Kami tidak bisa berwaspada tanpa Engkau. Bantu kami untuk bisa menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh bisa teguh dalam iman. Tidak takut akan apapun, tapi kami bisa terus jalan dalam kebenaran. Karena sungguh semua ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.